Assalamualaikum semuanya. Anak-anak semua, sekarang jumpa lagi dengan Pak Doni. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal jenis tanaman obat dan pangan non-beras. Anak-anak semua tentunya pernah mendengar istilah tanaman obat. Apa sih tanaman obat itu? Tanaman obat adalah jenis tanaman yang memiliki khasiat dan dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Indonesia memiliki sangat banyak sumber daya alam tanaman obat. Anak-anakku semuanya, tanaman obat ternyata juga bisa digunakan untuk bumbu masakan. Nah, sekarang mari kita bahas salah satu tanaman obat, yaitu bawang putih. Pak Doni yakin kalian semua pernah melihat bawang putih. Ayo, di mana adanya bawang putih? Iya, pintar. Teman anak-anak semua pasti pernah melihat bawang putih di dapur. Ternyata bawang putih memiliki banyak manfaat kesehatan dan sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Beberapa khasiatnya antara lain: 1. Meningkatkan kekebalan tubuh. 2. Menurunkan tekanan darah. Ketiga, menurunkan kolesterol. Keempat, memiliki efek antioksidan. Dan kelima, mengurangi risiko sakit jantung. Tanaman obat berikutnya yang akan Pak Doni bahas bersama kalian adalah tentang kencur. Kencur merupakan tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah. Biasa dipakai untuk bahan rempah-rempah dan ramuan obat. Bagian tanaman kencur yang sering digunakan adalah rimpang, akar, dan daun. Manfaatnya antara lain menurunkan tekanan darah, membasmi bakteri penyebab penyakit, meredakan nyeri dan peradangan, mengurangi stres, menangkal radikal bebas, mencegah kanker, dan juga mengobati diare. Tanaman obat berikutnya yang sering kalian jumpai di dapur adalah serai. Serai merupakan tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Manfaatnya antara lain memiliki sifat antimikroba. Kemudian, serai dapat memelihara sistem pencernaan. Juga memiliki sifat antipiretik, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Anak-anak semua, berikutnya kita membahas gambir. Kita bukan bahas stasiun gambir ya, tetapi kita membahas tentang tanaman obat gambir. Gambir termasuk ke dalam genus tumbuhan yang termasuk ke dalam suku Rubiaceae. Di Indonesia, gambir pada umumnya digunakan untuk menyirih. Manfaatnya antara lain mempunyai sifat antiseptik, anti diare, dan mampu mempercepat penyembuhan luka. Biasanya gambir digunakan oleh nenek atau kakek untuk menyirih. Berikutnya kita membahas tanaman obat yang bernama ceplikan. Agak aneh terdengarnya ya, tanaman obat yang bernama ceplikan. Tapi kalau kita lihat gambarnya yang ada di sebelah kanan, tampaknya sering kita jumpai. Nah,
Cuplikan itu bernama ilmiah Ruellia tuberosa dan dikenal juga sebagai Minierov. Pletekan, kencana ungu, dan akar demam. Cuplikan merupakan spesies tanaman berbunga dari keluarga Acanthaceae. Cuplikan mempunyai banyak manfaat, antara lain anti-inflamasi, antiseptik, antipiretik, mempunyai sifat ekspektoran, dan meringankan gangguan pencernaan. Sesungguhnya, tanaman obat di Indonesia sangat banyak macamnya. Biasanya tumbuh di halaman rumah sebagai tanaman hias, padahal memiliki kegunaan lainnya. Antara lain sebagai obat tradisional yang tidak menimbulkan efek samping dan murah harganya. Pemakaian tanaman obat ini sudah mulai dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ratusan tahun silam. Kita tahu bahwa zaman dahulu masih belum ada obat-obatan kimia seperti pada zaman sekarang ini. Dahulu ketika orang sakit, mereka menggunakan tanaman obat. Indonesia terkenal mempunyai ribuan jenis tanaman obat. Adapun beberapa jenis tanaman obat yang belum sempat dibahas ada dalam daftar sebelah ini. Antara lain ada lidah buaya, akar manis, lengkuas, jeruk nipis, peppermint, daun kemangi, brotowali, jahe, sambiloto, pegagan, dan lain-lain. Jadi Indonesia sangat kaya sekali ya dengan tanaman obat. Anak-anakku semua, setelah kita membahas tentang tanaman obat, sekarang kita membahas tentang tanaman pangan non-beras. Setiap hari kita makan beras ya sebagai bahan makanan pokok. Padahal tidak harus beras. Apa yang harus dilakukan agar tidak mengalami krisis bahan pangan kalau beras tidak ada? Bagaimana cara menghadapi harga beras yang sempat naik? Dan kemungkinan bisa terulang lagi harga beras naik seperti saat ini. Atau bagaimana cara menganeka-ragamkan makanan pokok masyarakat Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia identik dengan beras? Mengapa masyarakat Indonesia identik dengan beras? Apakah hanya beras saja yang bisa kita makan? Wah, banyak pertanyaan sekali tentang tanaman pangan. Ya, sesungguhnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk soal pangan lokal. Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman. Ada sejumlah pangan lokal yang bisa mendukung program tanaman pangan non-beras, antara lain jagung, kentang, singkong, sagu, ubi, pisang, sorghum, labu kuning, kimpul, talas, gadung, sukun, gembili, dan masih banyak lagi. Beberapa makanan lokal tersebut sangat kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman pangan non-beras yang kita bahas kali ini adalah tentang jagung. Jagung dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan makanan pokok pengganti nasi dan berbagai macam makanan olahan lainnya. Jagung punya manfaatnya loh, antara lain bagus untuk kehamilan,
merupakan sumber energi untuk tubuh, mencegah anemia, dapat mengontrol gula darah, dan menyehatkan kulit. Ayo, siapa pernah makan jagung rebus? Enak kan rasanya? Tanaman pangan non-beras lainnya yang akan kita bahas adalah tentang kentang. Ini sangat digemari sekali oleh anak-anak sekarang makan kentang. Kentang merupakan sumber pangan yang baik karena mengandung serat, karbohidrat, vitamin C, dan kalium. Di dalam kentang juga terdapat protein, vitamin B6, dan asam folat. Selain karena nutrisinya, banyak orang yang suka makan kentang karena rendah kalori serta tidak mengandung kolesterol dan natrium. Apa sih manfaatnya kentang? Nah, kentang antara lain punya manfaat mencegah serangan jantung, meningkatkan energi, mencegah dan mengatasi sembelit, mencegah anemia, dan menjaga berat badan ideal. Tanaman pangan non-beras berikutnya adalah singkong. Coba perhatikan gambarnya. Mungkin kalian pernah makan singkong rebus, ya. Nah, singkong biasanya dijadikan olahan pangan karena memiliki kandungan karbohidratnya yang tinggi. Sedangkan daunnya biasa dijadikan sayuran. Singkong juga memiliki beberapa manfaat loh. Antara lain membentuk kolagen untuk kulit, menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga daya tahan tubuh, pilihan makanan yang sehat untuk diet, dan menurunkan kolesterol. Berikutnya adalah sagu. Sagu merupakan tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia atau pohon sagu. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Indonesia, terutama Indonesia Timur ya, sebelum beras mulai dikenal masyarakat seperti sekarang ini. Manfaat sagu antara lain, meredakan panas saat demam. Sebagai masker wajah alami, sumber energi, melancarkan sistem pencernaan, dan baik untuk tulang dan mengobati hipertensi. Berikutnya kita bahas tentang ubi. Ubi merupakan umbi-umbian yang kaya nutrisi dan memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Ayo, siapa pernah makan ubi? Nikmat sekali kok kita makan ubi. Ya, punya manfaat loh ubi itu. Antara lain manfaatnya dapat menjaga kesehatan mata, meningkatkan kinerja otak, mengatasi diabetes, mencegah tekanan darah tinggi, dan juga menurunkan kolesterol. Anak-anakku semuanya, penganekaragaman pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memperbanyak makanan pokok yang dimakan sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja, yaitu beras. Upaya kebijakan untuk penganekaragaman pangan sudah dilaksanakan sejak awal dekade tahun 1960-an untuk mengantisipasi kebutuhan atau permintaan akan jenis tanaman pangan nasional. Jadi kita makan nggak cuma beras aja ya, kita bisa makan makanan yang lain seperti umbi-umbian dan tanaman perkebunan seperti sagu dan sukun. Perlu dimaksimalkan menjadi alternatif sumber pangan pokok sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Sesungguhnya sebelum penganekaragaman pangan dilaksanakan tahun 1960-an, sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah mengenal pangan non-beras seperti masyarakat Indonesia bagian timur terbiasa makan pisang, makan sagu, ya, makan ubi. Buat mereka ada sesuatu yang sudah biasa. Nah,
Kemudian mereka beralih ke beras. Tapi sejak tahun 60-an pemerintah sudah, ayo kita menganekaragaman tanaman pangan ya. Jadi tidak harus pakai beras. Anak-anakku semuanya, mari kita hargai keanekaragaman makanan. Seperti yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya atau tidak memakannya. Hal ini tercatat dalam hadis Rasulullah Bukhari nomor 5409 dan Muslim nomor 2064. Dari hadis Nabi di atas diperlihatkan begitu mulianya akhlak Nabi terhadap sebuah makanan. Jika sudah berkenan, maka dimakan. Jika tidak, maka cukup meninggalkan dan tidak mencelanya. Anakku semuanya, mencela makanan bisa dengan berbagai cara loh. Salah satunya seperti mengatakan, makanan ini sangat asin. Makanan ini nggak enak. Makanan ini nggak layak dihidangkan. Dan lain sebagainya. Dengan komentar dan hinaan yang menyakitkan. Yang lebih parah lagi, sampai membuang makanan yang masih layak. Seyogyanya kita sebagai makhluk yang menerima rezeki makanan, hendaknya menyadari betapa besarnya nikmat makanan dari Allah SWT yang diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat makan, melangsungkan hidup untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT. Ayo anak-anakku semuanya, sekarang kita hargai makanan ya, karena itu bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa sekalian, silakan untuk subscribe YouTube channel ini karena mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa Indonesia. Silakan untuk subscribe-nya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.